mudah-mudahan pelajaran hari ini akan berjalan lancar, belajar menyenangkan, dan tentu saja kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kedepannya. Nah, hari ini sebelum kita memulai kegiatan pelajaran, ada baiknya kalau kita sama-sama berdoa. Kepada ketua kelas, silakan ke depan untuk memulai pelajaran dengan berdoa. Ketua kelas ke depan yuk. Ajak teman-teman semua untuk berdoa bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Setiap bertemu karena semua di kelas 7 ini bikin Bapak semakin semangat untuk mendidik ilmu pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum Bapak absen, coba dilihat di bawah meja atau di laci ada nggak sampah? Ya, kita lihat dulu. Ada nggak? Ada di bawah dulu, silakan. Aman Pak. Yang masih ada sampah, periksa tolong. Ada. Di bawah kotak sampah, masih ada sampah. Sudah bersih belum? Nah ini, di bawah kotak sampah. Sampah. Ya, itu ada mie. Makan kilo dulu. Ya, kamu sampah. Angkat. Cek ya satu-satu ya. Ada nggak sampah? Biar kita mulai pelajaran dalam kondisi yang bersih. Silakan. Nah, kamu kotak sampah. Sudah semua? Nah, kalau sudah semua, Bapak akan absen satu-satu untuk kelas 7B hari ini. Ya. Afia hadir. Afika, Andika, Anzol, Aska, Markis, Bintan, hadir, Karisa, Dewangga, hadir, Payrus, Vanessa, Fauzan, Payas,
Feli Ramadhani, Gamal, Habibi, Humayro, Mahira Aprilia, Ella Valencia, Khairul Isa, Yonatan Ozil, M. Amar Bintang, sakit? Sudah berapa hari sakit? Baru hari ya? Kemarin berarti masuk ya? Ya. Nanti kalau sudah lebih dari 1 hari, si Amarnya ditanya, ditengok ya, ajak sama wali kelas. Siapa wali kelasnya? Bisa. Kalau 2 hari 3 hari tengok, kasihan. Siapa tahu kalau tengok sekali sampai sembuh. Ya. M. Andreas, Mesia, Akmal, Fatir, Nanda Putri Kirana, Putri Savana, Roy Kanca, Ahmad Fatah, Ahmad Fatih. Ya, alhamdulillah hari ini yang nggak masuk cuma 1 orang sakit. Mudah-mudahan kalian semua selalu menjaga kondisi badan kalian agar tetap sehat, agar tetap semangat menuntut ilmu di SMP Muhammad III Bandar Lampung. Amin ya. Kayaknya pada tekan semua hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran biar nggak tegang, gimana kalau kita yel dulu. Ayo semuanya berdiri yuk. Berdiri semuanya. Semuanya berdiri, Aska, berdiri, Andreas. Ya, berdiri. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, rok, ya kan? Rok, ma, rok, ngat, rok, semangat, rok. Oke, semuanya bisa? Biar kita semuanya semangat. Kita mulai nyari hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Ya, ayo tepuk tangan semuanya. Ya, biar kaku dengan grogi ya semuanya ya. Jaga ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem informasi. Sebelumnya Bapak ingin tahu dulu nih, apa yang kamu ketahui tentang komputer? Wah, yang berani tunjuk tangan, nanti Bapak kasih poin atau nilai untuk kalian. Silakan, maju ke depan, yuk silakan, silakan ke depan. Mana? Ke depan ya. Ini ke depan dulu. Sini. Nah, silakan, teman-teman. Apa yang kamu ketahui tentang komputer? Coba. Komputer adalah teknologi modern, Pak. Siapa sih yang pakai komputer? Ilmuwan, Pelajar. Siapa lagi? semua orang bisa. Semua bisa pakai komputer. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Siapa? Bintang. Silakan dulu Bintang. Yuk. Bintang hari ini dapat nilai. Ini ya. Kalau kalian tahu tentang komputer, jangan ragu-ragu untuk maju ke depan. Satu lagi, Pele, maju. Gak apa-apa, maju. Pele. Silakan. Nah, Bapak. Gak ngaruh ke teman-teman. Ayo, apa yang Pele tahu tentang komputer? Untuk menyimpan data-data, alat komunikasi lewat internet. Terus apa lagi? Siapa yang pakai komputer biasanya? Ya, bekerja. Terus? Ada lagi? Siswa. Ya, oke. Silakan duduk Felisa. Feli Ramadhani ya. Oke. Jadi hari ini sebelum kita mulai, kalian sudah punya gambarannya.
apa namanya tentang pelajaran sistem informasi, sistem komputer, ya. Apa sih komputer itu? Komputer itu adalah kumpulan perangkat antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Nah, biar kalian nggak penasaran, kita akan coba ikuti kuis. Nah, bawa HP semua kan? Oke. Yang bawa HP silakan ikut kuis berikut ini. HP-nya bisa barcode ya? Bisa. Bapak udah bikin barcode di laptop Bapak, jadi kalian tinggal oke. Yang nggak punya pakai data ada wifi ya, bisa semua ya. Oke. Silakan komputernya apa? HP-nya dicek. Pakai barcode di atas ini silakan dikerjakan. Nih barcode-nya. Bisa nggak bikinnya? Bisa. Kalau kurang gede saya kirim lagi barcode-nya. Apa? Ya. Google Form kan lo. Ya, silakan. Silakan di barcode. Dikerjakan waktunya ya. Bisa nggak? Waktunya 10 menit ya. Bisa? Bisa? Ya silakan dikerjakan kalau bisa. Nggak bisa ya dia ya? Oke, sebentar. Kalau di barcode nggak bisa, kita lihat di bisa. Baik. Nggak keluar ya? Keluarnya gini. Ya sama semua kayaknya. Lalu. Ini bukan Pak? Iya sama, kemarin bukan itu. Nih, kalian ketik di Google Bitly latihan soal informatika. Nih ketikin aja nih Bitly garis miring latihan soal informatika 2025. Betul nggak? Coba diketik Bitly garis miring latihan soal informatika 2025. Oh, bisa juga ya? Bisa juga ya? Nggak ada ya? Kenalan. Nggak ada linknya Pak? Nggak ada linknya ya? Bentar.
nggak apa-apa sambil kita menunggu ini apa namanya kuisnya, keluarkan catatan kalian. Kita akan coba bahas materi-materi apa aja hari ini yang akan kita pelajari. Silakan dikeluarkan bukunya. Apa-apa nanti kita lanjut lagi untuk tesnya. Ini hari ini dikeluarkan bukunya tentangnya. Kita catat dulu. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem komputer. Yang pertama adalah tujuan kita memahami apa itu sistem komputer. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem komputer. Kita harus paham dulu apa itu sistem komputer. Terus kita harus paham juga komponen-komponen yang ada di sistem komputer. Setelah itu kita akan bisa menjelaskan. Jadi murid-murid sekalian yang hari ini belajar tentang sistem komputer bisa menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam sistem komputer. Selain itu, tujuan selanjutnya adalah mengetahui perangkat-perangkat komputer sehingga sistem komputer itu berjalan. Terus menggunakan perangkat komponen yang bisa nyusun sistem komputer tersebut. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan sampai terakhir nanti kita bisa memahami, bisa menjelaskan, serta bisa menggunakan komputer dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sambil catat ya. Jadi kalau kalian belajar komputer kan harus tahu dulu tujuan kalian belajar itu apa. Setelah tahu tujuannya, kalian pahamin apa saja yang menjadi tujuan kalian dalam mempelajari sistem komputer. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskannya. Kalau sudah menjelaskan sudah bisa, kalian bisa mengetahui fungsi-fungsinya seperti apa. Baru kita bisa menggunakan yang terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ya, nggak apa-apa. Saya lanjut. Yang pertama adalah memahami sistem komputer. Jadi sistem komputer terdiri berbagai macam komponen. Ya, jadi kalau komputer itu nggak bisa berjalan dengan sendiri. Ada beberapa komponen yang menyusun dan berkumpul membentuk suatu komputer. Ada 3 komponen utama pada komputer. Coba bintang. Nah, bintang. Apa tadi yang nomor 1 komponennya? Perangkat keras atau hardware. Ya, Roy. Apa yang kedua, Roy? Perangkat lunak atau software. Yang ketiga, Umairo apa Umairo? Perangkat pengguna atau brandware. Nah, 3 komponen ini nggak bisa lepas. Kalau salah satunya aja tidak ada, maka sistem komputer yang ada tidak akan bisa berjalan. Dia harus 3-tiganya yang menyusun. Caranya bagaimana? Mereka 3-tiga ini bergabung, yaitu dengan cara bekerja sama dan memproses data yang sudah ada sehingga mendapatkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Itu yang dinamakan dengan sistem komputer. Ada 3 komponennya. Sama seperti
sama seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini selalu bergotong royong, selalu bekerja sama agar supaya menjadi, kalau dulu merdeka, kalau sekarang menjadi maju. Nah, zaman dulu waktu zaman penjajahan selalu bergotong royong bekerja sama melawan kan? Nah, itulah kenapa kita semua di dalam kelas juga harus saling bekerja sama. Jangan diem-dieman, jangan tidak peduli sama kawan. Tanya, kamu hari ini kenapa diem aja? Ada masalah apa? Ya, jangan diem aja. Apalagi di sebelahan, malah musuhan di sebelahan. Siapa yang lihat? Boleh? Oke? Nah, boleh? Ya, sekali-kali nggak apa-apa, tapi jangan terusan. Jadi harus saling bekerja sama, sama-sama sekalian. Oke. Dalam membahas komputer ini, adakah kalian yang memiliki pertanyaan atau masih bingung sampai di sini? Ada nggak? Lanjut? Lanjut ya. Nah, inilah komponen penyusun yang ada di komputer. Ya, ada hardware. Tadi yang kata siapa tadi? Bintang. Nah, ini hardware. Apa sih itu hardware itu? Coba. Virus. Mana virus? Apa virus? Hardware. Hardware adalah komponen fisik yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Paujan, apa itu fisik, Paujan? Apa itu fisik? Ada yang tahu fisik? Selain Paujan? Pak Yas, mana Pak Yas? Yas, apa ya fisik kan? Yas. Apa yang dimaksud dengan fisik? Orang tahu? Ada yang tahu apa fisik? Ya, kalau fisik itu, nih fisik nih, seluruh badan. Jadi pas yang bisa dilihat fisiknya. Yang jadi masalah, fisik itu bisa disentuh atau tidak? Jadi fisik itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Nah, hardware adalah fisik yang nyata, bentuk yang bisa disentuh. Contohnya di Akmal, langsung ya. Akmal. Nah, Akmal ini fisiknya nyata. Kenapa dia dibilang nyata? Karena bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dicubit. Sakit Akmal? Ya, itu ya. Itu namanya fisik yang bisa disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Itu dinamakan apa? Hardware. Sampai komponen hardware ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke komponen software. Nah, di komponen software ini sama-sama fisik, tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa terlihat. Nah, itu bedanya software sama hardware. Coba Apia, ada nggak sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba? Apa contohnya? Kalau di komputer, kalau di dunia nyata apa? Tuh, matahari kelihatan. Angin kelihatan nggak? Nah, bisa sentuh nggak? Debu, roh ada dua, halus sama kasar. Bayangan bisa dilihat. Nah, itu namanya fisik tidak nyata. Gitu ya. Paham ya? Angin kan tidak nyata kan? Nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, ataunya bau. Angin beda lagi. Itu ya.
Nah, software. Coba Nada, mana Nada? Nada, coba jelaskan tentang software. Nanti dulu, silakan. Apa software itu Nada? Sesuatu yang Tidak terlihat secara fisik, tidak bisa disentuh. Itu namanya kalau di sistem ya. Kalau di dunia nyata beda lagi. Jadi kalau di dunia komputer itu nama panggilannya software. Dalam arti kata, soft adalah lembut, ware adalah peralatan. Jadi peralatan lembut dan tidak terlihat ini ya. Oke. Sampai di sini. Saatnya jam 10 Ada dimulai. yang mau ditanya? Silakan. Jangan malu-malu. It's time to begin the 10th lesson. Ada yang dipahami? Kalau nggak ada kita lanjut ke brainware. Nah, Aska, Kak, tahu nggak artinya brain itu apa? Hah? Otak, bener. Ware adalah perangkat. Jadi perangkat yang menggunakan pikiran. Beda sama AI. AI itu artificial intelligence. Kalau brainware perangkat yang memiliki pemikiran. Apa itu? Coba sebutkan. Anjon. Mana Anjon? Anjon, apa itu brainware pengertiannya? Apa Jon? Hah? Yang kelihatan. Jadi brainware itu manusia yang berinteraksi dengan sistem. Jadi manusia ini menggunakan sistem komputer. Dia berinteraksi, berkomunikasi. Berinteraksi itu artinya kita saling ngobrol. Misalnya kamu sama teman kamu nih lagi jajan. Berinteraksinya apa di warung? Jajan nih. Berapa itu gorengan ini berinteraksi. Ya. Bapak, nah bagi G itu interaksi kalian di luar. Kalau di komputer ada namanya interaksi antara manusia dengan komputer, baik dalam operasionalnya menggunakan komputer ataupun dengan perangkat lunaknya. Itu disebut dengan brainware. Nah, 3 komponen penyusun komputer inilah yang nanti bisa membuat komputer itu berjalan dengan lancar dan normal. Tanpa 3 komponen ini, kalian tidak akan bisa menggunakan 50 atau bermain ini komputer udah berapa dengan menit? lancar. Bentar. Tuh. Silakan. Jam berapa? Kalau ada yang mau ditanyakan Jam 2.02. sebelum kita lanjut. Ini jam berapa? 50 menit lagi. Oke. Kita lanjut. Kita akan membahas lebih lanjut tentang hardware. Nah, inilah komponen-komponen hardware. Ya. Pernah nggak lihat komponen-komponen hardware ini? Siapa yang belum pernah lihat? Gak apa-apa, tepuk tangan. Yang masih belum pernah lihat, apa itu ya? Siapa yang belum pernah lihat? Nah, nah ini salah satu atau salah bagian ya. Salah bagian dari komponen komputer hardware. Apa aja itu? Coba. Yang kemarin ini mana sih kemarin? Lupa saya. Fatih. Fatih mana Fatih? Fatih. Apa contohnya Fatih? Komponen hardware. Apa? Keyboard. Keyboard ini adalah perangkat hardware. Apa tadi pengertian hardware, Roy? Roy, pengertian hardware tadi apa? Perangkat fisik yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diraba. Kira-kira nih, keyboard ini bisa disentuh nggak? Bisa diraba nggak? Nanti dia termasuk komponen hardware. Itu ya. Itu namanya perangkat hardware. Lanjut ke Kela.
Mana Kela? Kela. Apa lagi contohnya perangkat hardware? Apa Kela? Itu di situ apa? Hah? Apa? RAM. Apa sih RAM itu? Penyimpanan. Oh, kata si Kelly. Memori untuk menyimpan data. Sementara, jadi data itu ada dua ya. Data sementara dan data selamanya, panjang, memori panjang. Nah, jangka panjang. Sekarang di HP kalian sudah pakai RAM semua kan? Berarti semakin RAM-nya gede, maka makin banyak penyimpanan dan semakin cepat di HP kalian berjalan, betul kan? Itu namanya RAM. Penyimpanan makin gede, makin besar. Paling gede berapa sih RAM-nya sekarang? Berapa? Berapa? 1 terabyte sekarang RAM-nya sudah ada. Wah, luar biasa ya. Zaman bapak dulu, bapaknya RAM-nya masih 3 giga. Apalagi kalian 1000, apa 1 tera, 1000 giga. Ada tuh? Ada ya. Oke. Vanessa. Apa contoh yang ketiga? Contoh dari komponen hardware, Vanessa. Silakan. Hah? Hard disk. Apa sih hard disk itu, Vanessa? Penyimpanan data jangka panjang. Jangka panjang. Hard disk ya. Hard disk itu ada yang internal, dia letaknya di dalam komputer. Ada lagi namanya hard disk eksternal yang berada di luar komputer. Tuh. Yang keempat, coba si Dewangga. Yang keempat apa Dewangga 31 itu? Central Processor Unit. Ini adalah otaknya komputer. Jadi kalau kalian ke laboratorium komputer itu ada kotak, apa namanya, bentuk kotak. Tapi kalau di lab kita kan nggak ada ya. Komputernya cuma layar doang ya. Nah itu semuanya sudah di situ semua. Kalau di komputer sekolah kita. Tapi ada di luar sana, di ruangan tata usaha, itu box. Warna itu namanya CPU. Central Processor Unit. Di situ ada powernya, buat mati komputer. Di situ ada DVD room-nya, ada CPU, ada RAM, ngumpul jadi box. Makanya kenapa namanya sentral? Artinya apa? Pusat komputer. Ini salah satu atau salah 4 ya, 4 contoh komponen komputer yang berkaitan dengan hardware. Sampai sini kira-kira ada nggak yang mau tanyain? Masih banyak lagi ya komponen komputer hardware di luar sana. Bukan hanya 4 ini aja. Cuma apa bahas cuma 4 ini aja. Cukup sampai sini? Kita lanjut. Nah, yang kedua komponen penyusun komputernya adalah software, perangkat lunak. Carissa, mana Carissa? Tadi kita udah ngobrolin masalah software. Menurut Carissa itu software itu apa sih? Aplikasi ya. Aplikasi di mana? Bisa di handphone atau di komputer. Sebenarnya handphone itu komputer kecil. Handphone yang kalian pakai adalah komputer kecil. Ada RAM-nya, ada hard disk-nya, ada aplikasinya. Nah,
yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak itu ada dua, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Coba kalian lihat di atas itu, ada nggak yang menurut kalian aneh? Nathan, kira-kira dari aplikasi, dari sistem operasi itu tuh, kamu pernah ngeliat yang belum pernah lihat kamu yang mana? Nathan, yang menurut kamu paling aneh apa, Tan? Ada nggak? Api ya, pernah lihat semua itu sistem operasinya? Hah? Yang belum pernah lihat? Yang paling atas? Nah, sama iOS, Windows, BlackBerry, ya. Jadi ini sistem gambar logo dari sistem operasi. Sistem operasinya apa? Perangkat lunak yang mengelola perangkat keras. Jadi perangkat keras itu dikelola sehingga menyebabkan suatu data bisa diolah menggunakan aplikasi. Itu namanya sistem operasi. Jadi kalau diibaratkan sistem operasi ini ibunya, dia punya anak namanya aplikasi. Nah, aplikasi inilah yang nanti kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi punya orang tua namanya sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi yang di atas Symbian. Symbian, pernah dengar nggak Symbian? Symbian itu adalah aplikasi yang digunakan di handphone Nokia. Tahu nggak Nokia? Jadi Nokia itu menggunakan sistem operasi Symbian. HP kalian menggunakan sistem operasi apa? iOS. Wah, sombong tuh yang iOS. Android, iOS, Windows, cuma ini apa? Komputer ya biasanya ya. Tuh. Kalau BlackBerry sudah nggak ada lagi ya. Tuh. Oke. Sekali lagi sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut terakhir. Nah, di sistem operasi brainware itu ada dua. Brainware itu ada admin dan ada user. Oke? Admin itu individu yang memiliki peran penting dalam suatu sistem informasi. Kalau user itu adalah yang menggunakan aplikasi tersebut atau sistem komputer tersebut. Itu ya. Jadi ada dua. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut bikin kelompok. Kita bikin kelompok. Semuanya ada berapa orang di sini? 31 orang. Kalau kita bikin ada yang 6 ya, satu ya. Kalau 7 kali 5, 35. Kita bikin 5 kelompok, isinya 7 orang. Silakan bergabung dengan teman-temannya. Satu kelompok 7 orang. Kita mulai dari sekarang yuk. Kita bikin kelompok 7 orang. Silakan Ferry. Kita bikin kelompok. Kita bikin kelompok 7 orang. 7 orang. Duduknya digeser. Bikin merapat dengan kelompoknya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Silakan. Digeser aja posisinya nggak apa-apa. Nah, kita biar ketemu. Kita geser gini. Ayo, tes. Panjang ini. Nah. Ini
Ada yang belum pakai kelompok? Kamu sama yang lain, situ aja, nggak apa-apa. Oke ya. Sekarang tugas kalian adalah ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan terakhir adalah kelompok 5. Perhatikan baik-baik. Tulis di buku untuk kita presentasi ke depan. Yang kelompok 1, perhatikan. Yang kelompok 1, pertanyaan dan diskusikan semuanya ya. Kita berdiskusi tentang perangkat yang ada di sistem komputer. Untuk kelompok 1, kalian bahas tentang hardware yang berhubungan dengan input. Perangkat hardware input adalah, dan berikan contohnya. Silakan dikerjakan kelompok 1. Ada pertanyaan nggak Kak? Nggak ada. Jadi perangkat 1 hardware yang berhubungan dengan input. Kelompok 2, jelaskan pengertian hardware tapi yang berhubungan dengan output. Dan berikan contoh-contohnya perangkatnya. Contohnya minimal 5 ya, sama fungsinya ya. Tuh. Dengan fungsinya, perangkat output hardware dengan fungsinya. Oke? Nah, kelompok 3, kalian cari berdiskusi tentang perangkat output perangkat software tapi yang berhubungan dengan sistem informasi. Nah, sistem informasi yang berhubungan dengan hardware, dengan software, tapi berikan contohnya. Sebutkan, nanti dituliskan di diskusi kalian. Minimal 5. Dengan fungsinya juga ya. Ya. Untuk kalian itu perangkat software. Ya, cari perangkat software, jelaskan perangkatnya apa saja, dan fungsinya apa aja tentang aplikasi. Ya, jadi kalian menjelaskan aplikasi yang untuk software, yang menggunakan software. Ya. Di buku aja. Tulisin nama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 5 kalian buat contoh, diskusikan tentang bagaimana perangkat brainware, contohnya apa aja, fungsinya apa aja yang kalian diskusikan. Ya, brainware apa aja yang kalian pahamin. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Ditulis nama teman-temannya ya. Ditulis, kita presentasi ke depan. Silakan. Ya. Itu buku aja. Kalian aplikasi. Sebutkan minimal 5 aplikasi yang ada di software. Ya.
Nah, saya contohnya juga ada fungsinya. Contoh aplikasinya apa? Contoh nanti tulis. Contoh berfungsi firmware dalam kehidupan sehari-hari. Tahu teman-temannya. Dulu ya, main dulu ya. Namanya belum semua. Yuk cari informasinya tentang Hai teman-teman, Boleh lanjut? Sama ya. Oke. Jangan lupa terus sama saya. Ya, 5 menit lagi.
sudah? Lagi. Lagi. Ya. Sudah nyaman selesai? Belum? Ada yang kesulitan? Jauh ini ada yang kesulitan? Udah ya? Lama-lama. Ya, 5. Sudah selesai? Dua lagi. Yo. Kelompok 2. Sudah? Kelompok 4 sudah? Satu lagi. Ayo. Kalau kelas sudah terbiasa maju ke depan, enak presentasi ya. Nanti ketika kalian sudah SMA, nggak lagi kaget kalau sudah maju ke depan. Selesai. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk presentasi sama teman-temannya semua. Siapa yang mau ini ngomong? Ya, yuk. Ayo silakan hadir. Semua maju. Dua, ya. Bapak, silakan. Maju ke depan. Kelompok 2. Silakan yuk. Ya, perhatikan sambil ngerjain diskusinya, kita lihat ke depan. Untuk kelompok 2, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan aturan komponen visi komputer yang berfungsi menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data yang contoh output monitor, menampilkan informasi visual seperti gambar, teks, dan video, printer, cetak dokumen, gambar, dan lainnya dari komputer kelas.
Saatnya jam 11 dimulai. Kemudian dari kelompok It's 2 time to begin the 11th lesson. warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Tuh, nggak Siapa ada. yang mau? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tadi kan ada perangkat output ya. Ada yang bisa sebutin nggak satu apa? Yang sebutin depan tadi. Siapa yang tahu? Saya kasih tambahan poin nilai. Aska tahu? Hah? Monitor, ya betul. Aska. Silakan duduk kelompok 2. Bagus ya. Jadi perangkat output itu perangkat yang menghasilkan datanya. Lanjut siapa kelompok berapa? Kelompok 5. 4 dia maju ke depan. Kelompok 4. Nah, kelompok 4. Ini kelompok 5 ya. Silakan. Kelompok 4. Lewat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Microsoft Excel mengolah data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan dan membuat grafik. WhatsApp berkomunikasi dengan orang lain. Lima aplikasi melacak kebugaran, melacak aktivitas fisik, kalori yang terbakar, dan pola tidur. Sekian dari Ada tambahan dari Tambahan, ayo Mairo. Cukup, Mairo. Tambahannya teman-teman lain. Ya. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, apa? Sedih. Tadi itu Microsoft Word, Microsoft Excel, sama aplikasi melacak kebugaran. Ya. Bagus. Bagus. Maksudnya? Tidak nyambung. Ya, silakan duduk. Kita dapat nilai. Dapat juga, silakan duduk. Lanjut kelompok 5. Lagi saya. Sabar. Masih lewat, lewat. Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempersembahkan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Gedein. Buat ya Pak. Ya. Nah, Pak Ujan aja, Pak Ujan.
Brandware, ingatnya pada orang mengoperasikan dan mengelola komputer. Fungsi brandware mengoperasikan perangkat keras dan lunak, mengelola data, memelihara sistem, mengembangkan software, mengambil keputusan berbasis data. Contoh, user atau pengguna biasa, programmer, membuat software, administrator, pengelola sistem, sistem analisis, perangkat sistem, sistem, atau pengelola jaringan. Ya, Nah, ayo ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Markis apa? Apa Markis? Markis apa satu aja? Satu aja. User. Ya. Kelompok satu ada nggak? Yang ikut tadi apa aja? Perangkat brandware. Amin ya betul. Siapa nih? Kelompok empat ya? Kelompok satu dulu ya. Satu dulu. Nah. Kelompok satu, silakan maju ke depan.
tunjuk. Pilih apa? Aplikasi internasional, aplikasi nasional. Oke. Siapa lagi? Biar. Apaan? Hah? Sih? News. Ya. Rupiah dulu, Ya. Silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Luar biasa ini. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Biar tambah semangat lagi, yuk semuanya berlatih ke depan. Berlatih ke depan. Berlatih ke depan. Kita terus semangat lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Terus semangat. Setelah kalian maju semuanya, kalian akan tahu bahwa komponen-komponen komputer yang ada itu akan berguna untuk kita ke depannya. Pertama adalah dengan input, menginput data kita dulu ya. Data-data yang sudah ada kita input ke dalam komputer melalui perangkat keras tadi itu, perangkat keras. Dan ada lab, ada apa namanya itu? Keyboard, ada monitor, nah itu kita input semua, ada scanner. Nah kalau data-data sudah kita masukkan ke dalam komputer, maka tinggal memproses data-datanya tadi, ya, memproses data-datanya, lalu kita akan mendapatkan hasil lewat output, ya. Jadi ini adalah interaksi manusia dan komputer. Itu ada input, proses dan output. Lanjut. Nah kita bisa ambil kesimpulan. Coba Roy, kesimpulan pertama apa Roy? Kesimpulan pelajaran kita hari ini itu depan baca komputer kelihatan apa? Komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerjasama. Memiliki peran sebagai pengguna yang berinteraksi dengan komputer. Interaksi antara manusia dan komputer dilakukan melalui input dan output. Bagus. Adalah firmware memiliki peran sebagai pengguna yang berinteraksi dengan komputer. Ya. Jadi firmware ini memiliki peran sebagai pengguna yang berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, interaksi antara manusia dan komputer dilakukan melalui input dan output. Itu kesimpulan kita pada hari ini dalam pelajaran informatika. Nah, saya ingin tahu nih, setelah kalian belajar hari ini, apakah kalian bisa merefleksikannya dalam kegiatan kalian setelah belajar hari ini? Nih, kita berlatih dulu hari ini ya. Kalau tadi kita udah maju ke depan, kita berlatih. Nah, apa fungsi utama dari CPU pada komputer? Yang jawabannya A silakan tunjuk tangan. Yang jawabannya pilih jawabannya A, itu di data silakan tunjuk tangan. Ya, pertanyaan perhatikan. Kita latihan dulu nih. Nah, berlatih. Pertanyaan pertama, apa fungsi utama dari CPU pada komputer? Siapa yang jawab A? Jawab B. B, mana B? B. B memproses data. Ada ya? Jawab C. Jawab C.
menampilkan gambar. Yang D menginput data. Siapa? Baby, saya baby. Ya, B, D ya. D apa B? Askar. D apa B? B, B, B. B. Kita lihat jawabannya. Siapa jawab B? Nah, itu ya. Untuk menginput data. Jadi fungsi utama dari CPU pada komputer adalah untuk menginput data. Baru nomor 1. Masih ada pertanyaan berikutnya. Ya. Perangkat keras mana yang berfungsi sebagai memori sementara pada komputer? Jawab A. Jawab A. Roy, jawab B. Siapa? B, 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 B. 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 Tahan dulu yang jawab B. Yang nggak jawab siapa? Kamu jawab. B katanya netral. Netral. Katanya netral. B di semua. Nah, turun. Yang jawab C. Ada yang jawab C? Ada yang jawab C nggak? Nggak ada. Yang jawab D? Ada B. Nggak ada. Oke, kita lihat ya. B. Berarti benar semua. Kasih tepuk tangan dulu itu benar semua. Tahu ya, kelas mana yang berfungsi sebagai komponen sementara. Lanjut. Kita pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Yang jawab A? Siapa siapa? Nggak ada. Yang jawab B? Yang jawab C? Jawab D. Ini mah ada yang jawab semua. Ini apa B, D, 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 D. D, saya D. Ya ada, kita lihat aja ya. Bu Farah, apa jawabannya? B, B. Jawabnya enggak. Ya, B ya jawabannya. Lanjut. Ada tahu pembunding? Kalau pembunding adalah tempat penyimpanan data. Oke ya. Lihat. Nah, dapat piala dia. Jawabannya benar. Lanjut. B, 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 B. Gampang banget ya, pasti B ya. B. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Habis. Nah, terima kasih. Sama-sama. Jadi hari ini kalian sudah belajar bersama Bapak Karowi. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan, mau berusaha, mau bekerja sama dengan Bapak. Semoga kalian semua hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga hari ini kalian mendapatkan keberkahan. Semoga hari ini kalian semua ke depannya menjadi anak-anak yang hebat dan pintar. Dan kata presiden pertama kita, siapa presiden pertama kita? Soekarno. Kata Soekarno apa? Bercita-citalah kalian setinggi langit, agar ketika kalian jatuh di antara awan-awan. Jadi kalau kita cita-cita jangan berat. Berarti kalau kalian punya cita-cita, jangan sampai kalian semua punya cita-cita yang rendah. Kalian berusaha, kalian semangat. Supaya apa? Kalian mendapatkan apa? Cita-cita yang kalian inginkan. Coba Roy, apa cita-citanya Roy? Cita-cita apa Roy? Jadi apa ya? Orang sukses. Nah, Meli apa cita-citanya? Ya? Taruna. Ya. Ya, kita yang tinggi ya. Askar apa? Pasti minta maret.
kepada kelas atau ayo makan kepada kelas. Bisa nggak pimpin doa aja terakhir? Bisa, ayo silakan ke depan. Yuk, perhatian semuanya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan kepada kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di pelajaran Bapak berikutnya. Jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Jaga kesehatan, jaga pikiran positif kalian, tetap jadi anak yang pintar dan sehat. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri